Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Zega, NIM 2011020041 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Baik, bertemu lagi kita malam ini. Saya akan mempresentasikan sebuah makalah saya dalam bentuk PowerPoint, yaitu tentang sebuah kerajaan maritim di Indarapura yang diampu oleh Dr. Siti Aisyah MAG. Baik, guys, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi dari kerajaan Indarapura itu. Kesultanan atau Kerajaan Indarapura merupakan sebuah kerajaan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan juga Jambi. Secara resmi, kerajaan ini pernah menjadi bawahan Kerajaan Pagaruyung, walau pada praktiknya kerajaan ini berdiri sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya itu sendiri. Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera, mulai dari Padang di utara sampai ke Hurai di selatan. Sekarang pembahasan yang kedua, guys. Itu tentang bagaimana sih sejarah berdirinya Indarapura itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah berdiri Kerajaan Indarapura itu. Yang pertama, Kerajaan Indarapura diyakini berdiri pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Salah satu sumber sejarah merujuk pada kerajaan ini adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, sebuah naskah klasik Melayu yang bercerita tentang sejarah kerajaan di wilayah Sumatera dan juga sekitarnya. Yang kedua, Indarapura ini terletak di pantai barat Sumatera dan diperkirakan telah menjadi pusat perdagangan penting di wilayah ini. Selama pada masa puncaknya, kerajaan ini mungkin memiliki pengaruh yang signifikan dalam perdagangan maritim di Selat Malaka, termasuk juga Timur Tengah, India, Tiongkok, dan wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya. Lalu yang ketiga, meskipun catatan sejarah terbatas, kerajaan Indarapura ini juga diyakini menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan kerajaan-kerajaan di Sumatera yang terkait dengan Hindu-Buddha. Namun, kerajaan ini kemudian dapat dipengaruhi oleh agama Islam seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Yang terakhir adalah kerajaan Indarapura ini mungkin tidak sebesar atau kedaulatan kerajaannya tidak sebesar kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya ataupun Majapahit, tetapi dia tetap memiliki tempat penting dalam sejarah awal kepulauan di Nusantara dan menjadi contoh penting tentang keragaman budaya dan juga agama di wilayah ini. Selanjutnya, seperti apa kondisi politik, sosial, ekonomi, dan juga keagama di kerajaan Indarapura itu? Baik, yang pertama adalah kondisi politik. Itu pemerintahan. Kerajaan Indarapura ini diduga memiliki sistem pemerintahan monarki dengan seorang raja atau penguasa yang memerintah. Kekuasaan kerajaan ini mungkin bersifat sentralistik. Hubungan dengan kerajaan lain, Indarapura ini berada di wilayah yang penting dalam perdagangan maritim. Dan juga kerajaan ini mungkin terlibat dalam hubungan politik, perdagangan, dan komunikasi dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Sriwijaya dan juga Majapahit. Lalu kondisi sosial. Masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok etnis dan juga budaya. Kemungkinan terdapat lapisan masyarakat yang beragam, termasuk kaum bangsawan, pedagang, dan juga rakyat-rakyat biasa. Struktur sosial seperti banyak kerajaan kuno, Indarapura mungkin memiliki struktur sosial yang hierarkis. Lalu bagaimana kondisi ekonomi dari kerajaan Indarapura ini?
Lokasi kerajaan ini tuh berada di sebelah atau berada di pantai barat Sumatera yang menjadikan Indrapura ini memiliki pusat perdagangan yang penting dalam jalur perdagangan maritim. Barang-barang seperti rempah-rempah, kayu, emas, dan juga barang-barang lainnya mungkin disediakan melalui pelabuhan-pelabuhan di Indrapura. Ada juga pertanian. Pertanian ini juga mungkin merupakan sebuah bagian penting dari perekonomian kerajaan ini, dengan masyarakat lokal yang menghasilkan hasil pertanian untuk konsumsi dan perdagangan. Lalu yang terakhir adalah agama. Agama yang dianut kerajaan Indrapura ini adalah agama Islam. Pengaruh perdagangan terhadap proses Islamisasi di kerajaan Indrapura. Masjid Agung Indrapura adalah sebuah Masjid Agung Indrapura yang menjadi sebuah lembaga pendidikan di kerajaan tersebut. Selanjutnya, masa kejayaan kerajaan Indrapura. Masa kejayaan kerajaan Indrapura terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Hashim. Pada masa kejayaannya, Indrapura mengembangkan bandaranya dan berhasil mengekspor lada di Banten. Namun, kerajaan ini juga mengalami konflik dengan penguasaan Aceh dan juga VOC yang akhirnya menyebabkan kerajaan tersebut mengalami keruntuhan. Selanjutnya, yang terakhir dari pembahasan kita adalah keruntuhan kerajaan Indrapura. Dari serangan kekuatan asing pada abad 14, kerajaan Indrapura ini dijajah oleh kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini kita tahu bahwa adalah sebuah kerajaan terbesar di Jawa. Serangan ini mengakibatkan penaklukan Indrapura oleh Majapahit dan penurunan kekuasaan dari kerajaan tersebut. Konflik internal seperti konflik suksesi ataupun persaingan antar bangsa kerajaan dapat mengancam pemerintahan dan stabilisasi politik. Hal inilah yang membuat atau memudahkan serangan dari luar dan merusak otoritas pemerintah dari kerajaan tersebut. Baik guys, sekilas itu adalah pembahasan dari makalah yang telah saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.